warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaida dari kelas 11 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen diagram, objek diagram, dan komposit diagram. Materi yang pertama yaitu pengertian komponen diagram. Diagram komponen adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Diagram komponen memberikan gambaran tingkat tinggi dan sederhana dari sebuah sistem. Materi yang kedua yaitu fungsi komponen diagram. Yang pertama menggambarkan struktur komponen diagram menggambarkan bagaimana komponen sistem saling berinteraksi, termasuk interface yang disediakan dan dibutuhkan oleh komponen sehingga memperjelas aliran data atau komunikasi antar mereka. Yang kedua, memudahkan pemahaman fungsi komponen. Tiap komponen dalam diagram memiliki tugas tertentu. Jadi, pada aspek ini, komponen diagram dapat membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing komponen sehingga lebih mudah memahami peran mereka dalam sistem secara menyeluruh. Yang ketiga, memudahkan pengembangan dan perawatan. Adanya komponen diagram juga dapat mempermudah proses development dan perawatan dengan memberi panduan visual tentang bagaimana komponen harus diganti atau diperbarui tanpa mengganggu komponen lain dalam sistem. Materi yang ketiga yaitu manfaat komponen diagram. Yang pertama, memahami dan mengelola sistem perangkat lunak dengan memvisualisasikan struktur sistem dan hubungan antar komponen. Yang kedua, menggambarkan struktur sistem. Yang ketiga, mengamati bagaimana komponen sistem saling berhubungan. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan sumber daya karena komponen-komponen yang dibuat dapat digunakan kembali di proyek lain. Materi yang keempat yaitu simbol komponen diagram. Yang pertama, komponen adalah simbol untuk mewakili bagian utama dari sistem seperti modul atau blok kode. Komponen digambarkan sebagai blok persegi panjang dengan dua persegi panjang lebih kecil di bagian samping. Yang kedua, node adalah simbol untuk mewakili objek perangkat keras atau perangkat lunak yang berada pada tingkatan lebih tinggi dari komponen. Biasanya digambarkan sebagai kotak persegi. Yang kedua, interface adalah simbol yang menunjukkan masukan atau materi yang diterima oleh suatu komponen. Biasanya digambarkan dengan catatan tekstual atau simbol. Yang keempat, port adalah simbol untuk menentukan titik interaksi terpisah antara komponen dengan lingkungannya. Biasanya digambarkan dengan kotak kecil yang ada di tepi komponen. Materi yang kelima yaitu simbol komponen diagram. Yang pertama, page adalah simbol untuk mengelompokkan beberapa elemen sistem ke dalam satu file untuk mempermudah pengelolaan sistem besar dengan banyak komponen. Biasanya digambarkan sebagai kotak dengan tab kecil di bagian atas seperti folder. Yang kedua, node adalah simbol yang memungkinkan pengembang untuk membutuhkan meta-analisis pada komponen diagram. Biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung di kanan atas. Yang ketiga, dependensi adalah simbol yang menunjukkan bahwa satu bagian pada sistem bergantung pada bagian lain. Biasanya digambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan satu komponen ke komponen lain. Materi yang keenam yaitu tujuan komponen diagram.
Tujuan utama diagram komponen adalah untuk menunjukkan hubungan struktural antara komponen-komponen dalam satu sistem. Diagram ini memvisualisasikan bagaimana komponen-komponen saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu pengertian objek diagram. Diagram objek adalah sebuah diagram yang menampilkan sebagian atau seluruh struktur sistem pada titik waktu tertentu. Biasanya, diagram ini dapat memudahkan tim memahami perilaku dan interaksi objek yang terlibat, baik selama pengembangan maupun analisis masalah. Materi yang pertama yaitu fungsi objek diagram. Fungsi utama objek diagram adalah untuk memvisualisasikan dan menggambarkan secara rinci untuk sistem pada saat tertentu, dengan fokus pada instansi, kelas, dan hubungan antara objek-objek tersebut. Diagram objek berfungsi untuk memahami hubungan dan ketergantungan antara objek-objek serta mengilustrasikan skenario atau kasus penggunaan dan perangkat lunak. Yang kedua, manfaat objek diagram. Yang pertama, wawasan hubungan. Dapat menunjukkan secara rinci suatu kolaborasi antar instansi kelas dan membantu memahami sebuah ketergantungan objek. Yang kedua, panduan implementasi. Objek diagram dapat membantu mengembang saat membangun dan menguji instansi kelas, serta memberikan pedoman dalam representasi objek pada kode. Yang ketiga, dukungan pengujian integrasi. Memiliki fasilitas pengujian integrasi dengan memvisualisasikan hubungan antar objek dan memastikan sebuah komponen dapat bekerja secara efektif. Yang keempat, validasi kode. Pengembangan dapat menggunakan diagram ini untuk memastikan sebuah konsistensi antar kode dan sebuah desain. Yang kelima, ilustrasi skenario. Diagram objek dapat menggambarkan sebuah skenario atau kasus penggunaan, serta memvisualisasikan perilaku objek dalam berbagai keadaan. Yang ketiga yaitu tujuan objek diagram. Dalam fase analisis proyek, diagram kelas digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur sistem, sedangkan serangkaiannya pada diagram objek dapat digunakan sebagai uji kasus untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan. Namun sebelum membuat diagram kelas, diagram objek biasanya digunakan untuk mengidentifikasi informasi mengenai elemen model tertentu, untuk menunjukkan contoh spesifik dan mengklasifikasikan dan diperlukan. Yang keempat yaitu simbol-simbol objek diagram. Satu objek atau instansi dapat mewakili entitas dalam sistem yang digambarkan dengan kotak. Biasanya perubahan objek dari waktu ke waktu dapat diwakili secara berbeda. Yang kedua, atribut dan nilai. Kotak objek dapat menampilkan sebuah atribut dan nilai secara spesifiknya. Yang ketiga, tautan atau link. Menggambarkan sebuah garis yang menghubungkan dua objek yang menunjukkan hubungan antar instansi. Yang keempat, ketergantungan atau dependensi. Menunjukkan satu elemen yang bergantung pada elemen lain. Hubungan ini dapat berupa abstraksi, realisasi, atau penggunaan. Yang kelima, asosiasi. Hubungan antar dua objek yang digambarkan dengan garis. Dalam hal ini,
dapat digambarkan dalam satu atau dua arah. Yang keenam, agregasi memiliki hubungan antar objek yang digambarkan dengan berlian kosong pada objek penampung. Yang ketujuh, komposisi, jenis hubungan ketergantungan di mana objek anak tidak dapat ada tanpa objek induk, tetapi ditandai dengan berlian penuh. Selanjutnya yaitu pengertian komposit diagram. Komposit struktur diagram merupakan gambaran dari sebuah struktur sistem yang ada di dalam klasifir. Menggambarkan diagram tersebut meliputi interaksi yang dilakukan antar satu sistem ke sistem yang lainnya. Diagram ini juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan serta hubungan yang terjadi antara bagian satu ke bagian yang lainnya. Yang pertama, fungsi komposit diagram. 1. Menggambarkan struktur internal sistem yang kompleks. 2. Menunjukkan hubungan antar komponen-komponen yang terkait. 3. Membantu memahami interaksi antara komponen-komponen. 4. Membantu mengidentifikasi komponen-komponen yang terkait. Yang kedua yaitu manfaat komposit diagram. 1. Meningkatkan pemahaman tentang sistem yang kompleks. 2. Membantu analisis dan perancangan sistem yang lebih efektif. 3. Meningkatkan kualitas sistem dengan memahami hubungan antara komponen-komponen. 4. Membantu mengidentifikasi masalah dan solusi dalam sistem. 3. Yaitu tujuan komposit diagram. Yang pertama, menggambarkan struktur internal sistem yang kompleks secara jelas dan terstruktur. 2. Membantu memahami hubungan antara komponen-komponen yang terkait. 3. Meningkatkan kemampuan analisis dan perancangan sistem. 4. Membantu meningkatkan kualitas sistem dengan memahami interaksi antara komponen-komponen. 4. Yaitu simbol-simbol komposit diagram. Yang pertama, kelas persegi panjang dengan nama kelas di dalamnya. 2. Objek persegi panjang dengan nama objek di dalamnya. 3. Asosiasi garis lurus yang menghubungkan dua atau lebih kelas atau objek. 4. Komposisi garis dengan berlian yang menunjukkan ke kelas yang memiliki bagian-bagian. 5. Inheritance garis dengan anak panah yang menunjukkan ke kelas yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.